Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'd. Para jamaah salat subuh yang sama-sama disayang oleh Allah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi yang segar ini kita masih mendapat karunia Allah, mendapat rahmat Allah, sehingga kita semua ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat salam ya Allah yang setepat-tepatnya, seindah-indahnya, yang sebanyak-banyaknya, semoga senantiasa terus melimpah ke pangkuan junjungan kita, kekasih kita, uswah kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga dan sahabat beliau serta para pengikut beliau sampai kiamat. Dengan mengkaji tafsir surat Yasin, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umur yang barokah, diluaskan rezeki kita, rezeki yang barokah, keluarga yang barokah. Amin Allahumma amin. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tawassul dulu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga dan sahabat beliau serta para aulia, para ahbab min awalihim ila akhirihim, khususan khususah wa usu hadha zaman wa awani wa sari awliya illahi radhiyallahu ta'ala anhum. Juga guru-guru kita, bapak ibu kita, saudara-saudara kita, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada. Yang masih ada mudah-mudahan Allah berkenan memberikan tambahan kuat iman sampai menghembuskan nafas terakhir, mati husnul khotimah. Yang sudah tiada mudah-mudahan diampuni semua dosanya oleh Allah, diterima semua amal baiknya. Ala hadin ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli warhamni amin. Kali ini sudah sampai pada ayat wa maliyala ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. A'attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sadaqallahul azim.
Wama lan utawi opo liya kadwe ingsun la a'budu ora nyembah sapa ingsun alladzi ing zat fatara kang wis dadiake sapa alladzi ni ing ingsun. Jadi Habib An-Najjar setelah oleh masyarakat Antioquia ditangkap rame-rame, terus dikatakan berarti kamu ini mengikuti agamanya para rasul ini, berarti kamu apa namanya itu nulayani kosok balik agama kita, tidak mengikuti agama nenek moyang kita. Maka Habib An-Najjar mengatakan begini, wa ma liya la a'budul ladzi fatarani. Sebetulnya tidak ada sebab apa-apa aku menyembah zat yang telah menciptakan aku. Siapa yang telah menciptakan kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ai maksudi bi ayyi sababin kelawan opo-opo sebab la a'budu ora nyembah ingsun kholiki ing zat kang wis dadiake aku. Ya tidak ada sebab apa-apa. Kenapa saya menyembah kepada Tuhan selain Tuhan-Tuhan kamu? Aku menyembah zat yang telah menciptakan aku. Wa ilaihi lan maring alladzi turja'una ten baliake sira kabeh. Bukan hanya aku, nanti kamu semua akan kembali kepada Allah SWT. Ketika sudah mati kita kembali kepada Allah. Turja'un ai maksudnya turadduna baliake sapa alladzi ing sira kabeh indal ba'si nalikane yaumul ba'as, hari berbangkit. Fayujazi moko bakal bales sapa alladzikum ing sira kabeh bi amalikum kelawan amal-amal sira kabeh. Maksudnya wa ilai turja'un adalah turadduna indal ba'si. Kamu semua ini juga akan dikembalikan kepada Allah ketika hari berbangkit. Jadi setelah kiamat hancur seluruh umat, maka akan ada yaumul ba'as, hari berbangkit. Semua dibangkitkan oleh Allah SWT, termasuk kamu ini, kata Habib An-Najjar. Bukan hanya dibangkitkan, bahkan fayujazikum, kamu akan dibalas semua. Apa saja yang kamu amalkan, kamu lakukan, sekecil apapun, sebesar apapun, semua dibalas oleh Allah. Yang baik, yang jelek, semua bi'amalikum, dengan sebab amal-amal kamu, perbuatan-perbuatan kamu semua. Wong hanya baca Bismillahirrahmanirrahim, ini sudah luar biasa. Kalau punya wudhu, maka satu huruf itu 25. Padahal huruf Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Tidak punya wudhu, Bismillahirrahmanirrahim, satu huruf itu dibayar satu hasanah, dilipat gandakan 10 oleh Allah. Punya wudhu dalam keadaan sholat, Bismillahirrahmanirrahim, satu hurufnya dibayar 50 oleh Allah. Subhanallah, luar biasa. Qila dan ucapakan
Adhafa menyadarkan, nyadaraken opo al-fitratu kedadian, awal kedadian ila nafsihi maring awak dhewe Habib, warujua lan balik, maksudnya balik ilaihim ingatasi, nah ilaihim maring kaum, li'annal fitrata krono sak temeni fitrah. Fitrah itu asal kejadian, asal kejadian kita ini. Asarun nikmati yaiku labeti nikmat. Wa kanat lan ono apa asarun ni'ma alaihi ingatasi Habib. Azharu kang pertelo fir rujuk ilan ing dalam rujuk kembali tadi, kembali itu makna kalawan makna az-zajri. Az-zajri memperingatkan, wa huwa utawi rujuk kana ono apa rujuk aliko pantas bihim kelawan kaum. Wakilan ten ucapaken annahu sak temene Habib rajul lamma qala nalikane dawuh sapa Habib ittabi'u anuta sira kabeh al mursalina ing para utusan, akhadhuhu muka ngalap sapa kaum hu ing Habib. Nalap maksudnya nangkep, menangkap. Warfa'uhu lan ngelaporake sapa kaum hu ing Habib ilal maliki maring malik, maring raja. Faqala moko dawuh, moko ngucap sapa Malik lahu maring rajul maring Habib, al maliku ngucap sapa raja, akunta ana ta sira tabian anut sira lahum maring rasul. Faqala moko dawuh sapa Habibu Habib, wama lan utawi apa liya kadwi ingsun la a'budu ora nyembah sapa ingsun alladzi ing zat fatara kang wis dadekake sapa alladzi ni ing ingsun, wa ilaihi lan maring alladzi turja'una den balikake sira kabeh. Jadi yang dimaksud dengan ar-ruju ini adhafa menyadarkan, sadar enggak? Habib ini sudah sadar bahwasanya yang ia sembah itu adalah yang menjadikan dia pertama kali al-fitrah. Li'anna al-fitrata asarun nikmat kata Habib. Jadi awal kejadian itu nikmat. Kita dijadikan pertama kali setelah dicipta oleh Allah ruh kita, Allah dawuh, alastu bi rabbikum qalu bala. Semua ini beriman asalnya kepada Allah SWT. Maka setelah Habib mengatakan ittabi'ul mursalina, ikutilah orang yang ini mengajak kepada huda ini, kepada petunjuk ini, ikuti. Maka bagaimana setelah itu akhadhuhu, Habib An-Najjari ditangkap oleh kaumnya. Warafa'uhu, dan bukan hanya ditangkap, Habib An-Najjari ini dilaporkan kepada Malik, kepada raja. Nah, setelah dilaporkan kepada raja, raja berkata begini, qala lahul Malik akun tatabi'an lahum, apa kamu sudah mengikuti agama para rasul? Kata raja ini. Faqala Habib, Habib terus jawab begini, ya
Apa yang menjadi sebab aku tidak menyembah kepada Zat yang telah menciptakan aku? Padahal bukan hanya aku, kamu semua ini pasti kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna menyadarkan ini, sadar enggak ini ya? Tapi kalau sudah hatinya keras, iman tidak bisa masuk. Karena itu juga kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa qala moko kari-kari dawuh sapa al habibu Habib. Terus Habib mengatakan begini, attakhidhu apa to ngalap sapa ingsun min dunihi saking sakliyani alladzi, sakliyani Allah maksudnya, alihatan ing Tuhan-Tuhan, ing pangeran-pangeran. Istifham ini, pertanyaan ini ya, istifham namanya pertanyaan, apakah aku, nah, begitu. Yakni bimakna kelawan makna al-ingkar. Habib itu ingkar. Aila at-takhidu ay tegese ora ngalap sapa Habib min dunihi sakliyane alihatan pangeran-pangeran, Tuhan-Tuhan sing disembah oleh Malik dan kaum Antokiyah. Nah, jadi Habib terus berkata begini, at-takhidu, apakah aku pantas mengambil Tuhan selain Dia yang telah menciptakan aku? Nah, begitu. Ini sebetulnya istifham, mengandung pertanyaan. Bahwasanya Habib ini ingkar tidak mau menyembah kepada Tuhan-Tuhan yang disembah oleh Malik dan kaum Antokiyah. Iyuridni, lamun ngarepaken sopo ar-Rahmanu adzat kang welas, Allah berarti ya, kata Habib ini, bidurin kelawan Allah, latugni moko ora sumukih ani saking ingsun sopo syafaatuhum, opo syafaatuhum syafaate alihah. Sayan ing suwiji-wiji. Kata Habib begini, apakah kalau Tuhanku Ar-Rahman, Ar-Rahman itu ya Allah, itu bidurin akan memberikan bahaya kepada aku, maka latuni anni syafaatuhum, tidak akan dapat Tuhan-Tuhan kamu itu memberikan pertolongan. Kata Habib, ini kan sudah diancam. Habib ditangkap, dilaporkan ke raja. Apakah Tuhan-Tuhan mereka itu bisa menolong aku? Tidak bisa. Jadi yang bisa memberikan mudarat, bisa memberikan manfaat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah tidak bisa, kata Habib. Ai tegese la yukhallisuni, ora bisa nyelametake min dzalikal makruhi, saking mengkuno kang diketingi. Maksudnya kang diketingi itu ancaman tadi. Siapa yang mau ancaman? Tak bisa. Dan Tuhan mereka tidak bisa memberikan pertolongan, kata Habib. Falamma sami'a, moko arekalani krungu sapa alqaum kaum kalam Habibin ing perkataane Habib, qalu moko padha ngucap sapa kaum Antokiyah, ya Habibu, he Habib, anna haula'ir rusulah, sak temene ikilah para rasul, saddu nyegah sapa para rasul ka ing sira andini abaika, saking agamane bapak-bapak sira. Farji moko bali sira andini rusuli, farji moko bali
andini rusuli, ninggalake agamane rasul. Jadi begini, setelah ini belum dibaca ya. Wala yungkiduni, Tuhan mereka la yungkiduni, ora iso nyelamatake ingsun. Jadi sekalipun saya diancam, kata Habib, maka Tuhan kamu la yungkiduni, tidak bisa menyelamatkan aku. Bahkan dari apa? Tidak bisa menyelamatkan dari ancaman tadi. Falamma sami'al qaumu, maka setelah kaumnya ini mendengar kalam Habib, perkataan Habib seperti itu, maka bagaimana? Qalu, mereka kaum Antokia mengatakan, ya Habib, hei Habib, inna haula'i rusul, sungguhnya para rasul itu sodduka andini abaik, menghalang-halangi, mencegah dari mengikuti agama nenek moyang kami gitu. Maka kalau bisa tinggalkan itu para rasul itu. Farji andini rasul, maka kembalilah kamu kepada agama bapak-bapak kami dan tinggalkan agama para rasul. Kata kaum Antokia, wa illa lalamun ora naktuluka, bakal mateni sopo kita ka ing sira bi asaddil azabi, kelawan nemen-nemeni siksa. Qala dawa sopo Habibun, Habib jawaban, sebagai jawaban lahum maring kaum Antokia, ini sak temeni ingsun idzan dumataan lafi yakti ing dalem dalalim mubin, kesesatan kang nyoto, sesat itu sasar ya. Maka kata Habib sebagai jawaban, kalau aku mengikuti agama nenek moyang berarti meninggalkan agama Islam, maka kami ini termasuk orang yang masuk kepada kesesatan yang nyata, sesat, kesasar. Orang yang tidak menyembah Allah itu orang yang kesasar, kata Habib. Orang yang salah jalan, tidak termasuk ila thoriqi mustaqim. Ai tekesein rojatu, lamun balik sapa ingsun, kata Habib, ila dinikum, maring agamu sira kabeh, ba'dal islami, sakwuse aku Islam. Lakot kuntu, teman-teman ono sapa ingsun fi dolalin, ing dalem sasar mubinin kang nyoto. Li anna dinakum, sak temen krana sak temene agamu sira kabeh iku batilun, batil. Wa ba'da dzalika, lan kaya mengkono kang tinutur, tawajjaha moko ngadep sapa Habib ilar rusuli, maring para rasul. Jadi kata Habib begini, kalau aku kembali kepada agama kamu semua ini, mengikuti agama nenek moyang kamu, ba'dal Islam, setelah aku beragama Islam, karena Islam Habib ini mengikuti agama Rasul, maka kata Habib, aku ini berada di kesesatan yang nyata, kesesatan yang nyata, fi dhalalim mubin. Li anna dinakum, sungguhnya agama kamu semua ini, agama kaum Antokia maksudnya, itu batilun, agama yang batil, tidak hak, tidak benar, agama yang tidak mengikuti tuntunan Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Satu, bagaimana Habib ini setelah mengatakan begitu, dia menghadap pada para rasul itu, menghadap kepada para rasul di depan mereka semua. Faqala moko dawuh Habib, ini sak temeni ingsun
iku amantu iman percaya sapa ingsun bi rabbikum maring pangeran sira kabeh. Fasmaun muka rungokno sira kabeh. Kila tendawake udkhuli mlebu sira aljannata ing swarga. Nah, setelah Habib ini mengatakan pada kaumnya agama kamu batil, menghadap kepada para rasul. Inni amantu birabbikum, sungguhnya aku ini, kata Habib, beriman, percaya kepada birabbikum, Tuhan-Tuhan kamu. Siapa Tuhan kamu? Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan kamu maksudnya Tuhannya para rasul ya. Setelah itu bagaimana? Kila dikatakan kepada Habib ini setelah disiksa, udkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam surganya Allah. Ayat tegese falamma qala moko ari kalane wis ngucap sapa Habib inni amantu birabbikum fasmaun. Inni sak temene ingsun amantu wis iman sapa ingsun birabbikum maring pangeran sira kabeh. Fasmaun moko rungokno. Akhadhuhu moko nangkap sapa kaum Antokiyah wasaddu lan naleni sapa kaum Antokiyah ala unukihi ing atase gulune Habib sisilatan ing rantai. Nah, setelah Habib mengatakan aku beriman kepada Tuhan kamu, dengarkanlah. Maka kaumnya rame-rame terus menangkap Habib ini. Setelah menangkap malah lehernya itu diikat dengan silsilah ini rantai. Jadi Habib ini sudah ditangkap, fasolabuhu muka den salib sopo Habib ala babil madinati ingatasi lawangi kota. Terus Habib ini disalib di pintu kota Antokiyah, tapi tetap tenang karena dia beriman kepada Allah ya. Iman, dia hidup dengan iman, ditangkap tetap iman, dia bahkan menghadap Allah nanti tetap iman. Wa qala dawu sapa Asadi Imam Sadi wa kanu lan ono sapa kaum Antokiyah iku yarmuna mbalang sapa Antokiyah kaum Antokiyah hu ing Habib bil hijarati kelawan watu. Setelah disalib ya, disalib seperti salib itu sudah. Terus dilempar batu rame-rame. Dilempar batu rame-rame oleh kaum Antokiyah. Wa huwa lan utawi Habib iku yaqulu ndonga sapa Habib. Terus Habib ini berdoa padahal sudah dalam keadaan tidak berdaya. Apa doa Habib? Allahumma du Gusti ihdi maringono pitutuh panjenengan qaumi ing kaum ingsun li anna adata auliya illahi krana kebiasaane para waline Allah taala kang maulur Allah annahum sak temene para aulia iku yad'una ndungo linasi kanggo menungso bil khairi kelawan kebaikan wala yaghdabuna lan ora marah ora gedeng sapa Habib alaihi mengatasi sapa aulia alaihi mengatasi kaum li anna sahibal ghadabi krana sak temene wong kang anduwene marah wal adawata lan permusuhan la yakunu ora ono sahiba insafin kaduwe wong kang duwe kesadaran. Jadi Habib setelah ditangkap, disalib, dilempar batu rame-rame, dia masih mengangkat tangan,
kepada Allah, Allahumma hdi qaumi, ya Allah beri petunjuk mereka ya Allah. Masih sempat begitu. Jadi tidak misu, tidak musuhi. Li'anna adatal auliya illa, karena kebiasaan para walinya Allah, para kekasih Allah itu yad'una linnas bil khair, hanya berdoa kepada Allah untuk kebaikan manusia. Wala yaghdabuna, tidak marah. Habib tidak marah alaihim, para wali tidak marah kepada kaum yang menyakitinya. Li'anna sahibal ghadab, karena sesungguhnya yang mempunyai rasa marah wal adawatan permusuhan itu la yakunu sahiba insaf, bukan orang yang punya kesadaran. Fakaifa muko kaya apa yakunu ono sapa waliyullahi walini Allah Ta'ala ama sami'tum, apa ora krungu sira kabeh anna Quraisyan sak temene kaum Quraisy iku kasaru wis mecahake melukai sapa kaum Quraisy sinan nabiyyi ing wacana nabi. Apa gigine apa wacane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil hajari kelawan watu. Wa huwa lan utawi Kanjeng Nabi iku yad'u donga sapa Kanjeng Nabi lahum katuwe kaum Quraisy, wa yaqulan dawu sapa Kanjeng Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma du Gusti ihdi, mugi-mugi paring petunjuk, paring hidayah panjenengan kaumi ing kaum ingsun, ing kaum dalem, fa innahum moko sak temene kaum dalem iku layak lamun, orang ngerti. Jadi ketika Rasulullah SAW dalam keadaan tidak berdaya, beliau berjuang, di sana ditolak, di sini ditolak. Akhirnya beliau Rasulullah SAW pergi ke daerah Taif. Pergi ke daerah Taif dalam rangka minta perlindungan. Tidak tahunya setelah sampai kepada daerah Taif, masuk ke minta tolong pada pembesar Taif waktu itu. Setelah Rasulullah mengatakan aku ini Muhammad, aku ini subhanallah, malah pembesar Taif ini memberitahu kepada kaum-kaum yang ada di Taif itu supaya menyiksa Nabi Muhammad SAW. Rasulullah dalam keadaan tidak berdaya dilempar dengan batu sampai gigi beliau ini pecah. Tapi apa Rasulullah marah? Tidak. Rasulullahnya mengatakan, berdoa pada Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah beri petunjuk mereka, sungguhnya mereka karena tidak tahu saja saya ini utusanmu. Padahal maaf, malaikat Jibril sudah marah ini. Malaikat Jibril itu menawarkan, Muhammad, kalau kamu mau gunung Uhud saya lemparkan kepada orang-orang Taif. Jangan, kata Nabi, jangan. Aku mudah-mudahan kalau mereka tidak beriman, mudah-mudahan anaknya. Kalau anaknya tidak, mudah-mudahan cucunya. Subhanallah. Ini kesabaran yang luar biasa, yang ya sedikit-sedikit kita harus ambil ibarat. Saya teruskan. Fa kaifa yakunu waliyullahi ta'ala, bagaimana kelakuan daripada walinya Allah? Apa kamu tidak mendengar sesungguhnya kaum Quraisy itu telah memecahkan gigi Nabi SAW dengan batu rame-rame. Tapi beliau Rasulullah tidak marah, beliau malah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wa qala al-Hasan, wa qala Daud sapa al-Hasanu Imam Hasan, ja'aluhu mokon dadekake sapa kaum Antokia ing Habib setelah ditangkap, dilempar batu, setelah tidak berjaya, maka
irban memutilasi. Setelah tidak berjaya, dipotong-potong badannya Habib ini, dipotong-potong. Itu memang resiko orang mengajak ke jalan Allah seperti itu. Kalau Rasul Habib ngajak kepada jalan Allah, dilempar batu. Tapi kita ini Masya Allah ngajak pada jalan Allah, masih dirawat, dikasih makan, dikasih macam-macam. Subhanallah, jauh perjuangan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dimutilasi ini irban. Faja'aluhu moko tadeki sapa kaum Antiokhia ing Habib fi sukil Madinati ing dalem pasar kota Antiokhia. Wa qabbarahu lan ngubur sapa kaum Antiokhia ing Habib bi Antiokhiyata ing dalem daerah Antiokhia. Wa udkhila lan den lebokake sapa hu al Habib, wa adkhala dan ngelebokake sapa Allahu ing Habib al jannata ing swarga. Nah, terus Habib dimasukkan ke dalam surga. Nah, enak kan enggak? Enak dimasukkan surga, apa saja ada semuanya, tersedia semuanya. Hatta yarzuqa sehingga den paring rezeki sapa Habib fiha ing dalem swarga. Wakila lan den dawake falamma adzaba are kalane den siksa hu Habib qaumuhu adzabahu qaumuhu kaum Habib. Ketika sudah disiksa Habib ini, dimutilasi, wasara moko dadi sapa Habib muhtadiran ini sekarat. Habib itu ketika sudah dimutilasi sekarat Habib. Nah, ketika sekarat ini bagaimana? Kasyafa mukom buka sapa Allah Ta'ala kang maulur Allah an basarihi saking peninggali Habib al-ghita ing barang kang den tutup. Jadi semua tutup yang tidak bisa lihat barang gaib itu dibuka ke Habib ini. Termasuk kenikmatan surga itu dibuka oleh Allah ketika dimutilasi. Jadi ya tidak terasa apa-apa, dia terasa nikmat sekali. Kalau kata kaumnya cek kapok, ya bukan kapok, itu malah menghadapi kenikmatan yang luar biasa. Padahal dimutilasi ketika sudah sekarat, maka kasyafallah, diungkap oleh Allah, disingkap oleh Allah apa-apa yang menjadi tutup, barang yang gaib, kenikmatan itu diperlihatkan oleh Allah SWT kepada Habib An-Najjar ini. Subhanallah. Wakila lan dijabakan ya sahiban nafsil mutmainnati, he wong kang anduwe nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu nafsu yang tenang. Orang yang benar pasti tenang. Orang yang senantiasa zikir pada Allah, dia pasti tenang. Makanya mempunyai nafsu yang tenang, namanya nafsul mutmainnah. Bagaimana? Udkhuli. Nah, kena udkhul nih. Udkhul itu kan fi'lu amrin. Fi'lu amrin kalau ada di wasol itu harus dikasroh. Udkhuli moko mlebu sira Habib al jannata ing swarga. Wa kun lan dadi sira Habib aminan, aman dia seneng wis, min adzabillahi saking siksane Allah Ta'ala. Fa inda dzalika moko nalikane mengkono kang tinutur kolas dawa sapa Habib lama intaha are kalane sampai basarahu peningali Habib ilal jannati maring swarga. Jadi Habib itu setelah sampai kepada pandangannya ke surga, ini sebetulnya berangan-angan Habib itu, berangan-angan, seandainya kaumku beriman kayak aku, kan sama akan mendapatkan nikmat seperti aku ini.
Tapi karena mereka tidak beriman, ya tetap akan diancam dengan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Habib ketika sudah sekarat, sudah dalam keadaan yang tidak berdaya, masa memikirkan kaumnya ini. Seandainya kamu tahu bahwasanya keimanan seperti aku ini dibalas surganya Allah seperti ini, mestinya mereka itu akan ikut. Tapi karena ditutup oleh Allah, tidak bisa. Makanya hidayah ini, iman ini adalah sesuatu yang sangat mahal, yang tidak bisa ditukar dengan apapun di dunia ini. Jadi kekayaan kita sungguhnya itu ya iman ini, hidayah ini. Pangkat kita yang tertinggi ya iman ini. Bukan presiden, bukan gubernur, tapi iman ini pangkat kita, yang perlu senantiasa terus menerus kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan orang beriman. Kalau dijadikan orang seperti Antokia, ini penduduk Antokia bagaimana? Kata Habib, seandainya mereka tahu, ya seandainya saja, kalau aku sudah mendapatkan surga seperti ini, umpama dibuka oleh kasyafah, dibuka oleh Allah, mesti mereka ini beriman semua. Tapi ya karena iman rahasia Allah, itu yang berhak memberikan iman hanya Allah, maka tidak semuanya dapat iman. Makanya kita bersyukur, mudah-mudahan iman kita senantiasa ditanamkan oleh Allah, dikuatkan di hati kita. Mudah-mudahan iman ini oleh Allah ditetapkan sampai menghembuskan nafas terakhir, dan pada akhirnya mudah-mudahan kita bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Ini saja mungkin yang dapat kita ungkapkan tentang tafsir surat Yasin. Mudah-mudahan akan menambah keyakinan kita kepada Allah, ya. Mari kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad